kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami berkumpul di tempat ini sekali lagi bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan yang selalu indah Tuhan. Kami klaim itu Tuhan, dan kami mau Tuhan bersekutu selalu Tuhan. Jika Engkau izinkan pun setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami bisa ada dan berkumpul bersama seperti ini Tuhan. Dan biarlah dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, melalui puji-pujian penyembahan ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, ubah hati, ubah hatiku, jernihkanku, jamahlah, ku rindu hadirat. Sekali lagi kita katakan, Allah Roh Kudus, amin. Penuhi kami, rindu Kau selalu, rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, jadikan kami Tuhan, jadikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Semua katakan dengan iman, sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan Tuhan untuk menghormati Dia. Sekali lagi kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, amin. ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan lebih lagi Roh Kudus, oh Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah katakan dengan iman kesungguhanmu, come on. Roh Kudus Penuhi setiap hati kami Tuhan. Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Allah Roh Kudus. Oke. Amin. Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Kau hadir di sini, mengalir dalam hujan kami. Berhembuslah, berkaryalah. Katakan Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Come on, katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam hujan kami. Katakan Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Katakan dengan imanmu sekali lagi. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini, Come on, nyanyikan ini. mengalir dalam hujan kami. Katakan berhembuslah, Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. katakan dengan imanmu.
Jamah hati kami Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Dengan imanmu katakan, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Jemaat sendiri katakan dengan imanmu. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Sekali lagi jemaat, dengan sungguh hatimu katakan, dengan imanmu katakan, Roh Kudus, oh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamah hati kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Jamah setiap umat-Mu, jamah setiap pribadimu yang membutuhkan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Seimbang Roh Kudus, seimbang Roh Kudus, Roh Kudus. Yes. Roh Yesus perlu penuh, jamahlah setiap hati kami, yes Tuhan. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita menyembah Dia sebagai roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara bersembah Dia. Oh Yesus, kita dapat terima kasih Tuhan. Oh,
Dengan imanmu katakan. Jangan lihat kanan kirimu Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi jemaat yang di online, di onsite boleh kembali. Roh Kudus. Yes. Roh Yesus. Amin. Jemaat. Ya Tuhan. Bila sekarang satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidup. Katakan urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Amin. Urapanmu mengubah hidupku. Yang siap menyembah, memuji lebih lagi, katakan amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Saya mau dengar lagi sorak-sorak yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Bukan untuk diri saya, tapi untuk Tuhan kita. Sekali lagi angkat suaramu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi berikan sorak-sorak 1 menit buat Yesus kita, Sang Raja kita. Terus buat Dia, Raja kita. Haleluya, haleluya, amin. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu, kami siap bersukacita. Kami mau lebih lagi Tuhan, tertanam Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu. Dan kami mau menyambut sukacita itu. Yang percaya, yang siap menyambut sukacita bersama-sama kita, katakan amin. Ada sukacita? Ibu Seger ada sukacita? Ibu Maria ada sukacita? Senyum dong. Nah begitu. Kalau orang lihat senyum kan lebih enak gitu didengar dia ya. Kalau Pak Seger, wah senyum itu seneng. Kalau orang kita lihat senyum itu kalau jemaat, wih enak banget. Kita juga bawaannya enak tuh kalau kita nyanyi ya. Kita senyum, harus bersukacita untuk Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau bersukacita untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes. Ya. Haleluya. Kita katakan ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Engkau satu penuh kasih, kedua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Engkau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Engkau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia.
kita katakan sekali lagi ya. Oke, haleluya. Here we go. 1, 2, 3, say. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Amin. kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku Here we go, jemaat bahagia. semuanya katakan. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir bersama. Amin. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Dengarkan musik yang bernyanyi ya buat doa kita kan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri, Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. sekali lagi. Say, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Say, Sukacitaku dalam Kristus. haleluya. Sukacita hanya di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih ada sukacita? Masih ada kekuatan? Ibu Maria masih kuat? Bu Seger masih kuat? Pak Seger masih kuat? Ibu Uli masih kuat? Semuanya pasti harus kuat dong. Anak muda apalagi ya. Mari kita mau sama-sama bersukacita lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes. Nyanyi bagi dia ya. Amin. Amin. There we go, sing. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakinya dong. Menarilah dan bertepuk tangan. Amin. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai dan kasih-Nya mendatang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kali dengan katakan dengan keras. Angkatlah suaramu, Amin. puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan. Gerakkan kakimu, Amin. menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak
nyanyi bagi dia sendiri. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi untuk Tuhan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saudara berkemah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Terima kasih atas sukacita yang luar biasa dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Tiba saja kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Sebelum kita berdoa, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami akan percaya Tuhan, orang yang menabur sedikit akan menuai dengan sedikit juga. Tetapi kami akan percaya orang yang menabur dengan kerelaan hatinya akan menabur Tuhan Yesus penuh dengan sukacita daripadamu Bapa. Kami akan percaya Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu ini terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi tidak akan Tuhan Yesus kembali dengan berkekurangan. Tetapi Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus mendapatkan Tuhan berkat-berkat-Mu, lumbung-lumbung yang penuh oleh Engkau Tuhan Yesus. Bahkan pintu-pintu yang tertutup dalam Tuhan Yesus, setiap jemaat yang ada yang memberi, kami akan percaya dibukakan oleh Engkau Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami akan memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami sudah siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita sambil menyaksikan news yang ada. Silakan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Agri Nainggolan akan membawakan Ephata News minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, dan persembahan khusus lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya secara langsung atau melalui akun bank berikut ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pada pukul 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah raya yang kedua diadakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pada pukul 1 siang waktu Sydney. Jangan lupa untuk menghadiri doa malam yang diadakan setiap hari Senin dan hari Rabu dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 20.30 waktu Sydney. Halo adik-adik semuanya, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 20.00 waktu Sydney. Untuk menambah wawasan pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 20.30 waktu Sydney. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Saturday Morning Pray and Worship yang diadakan setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pada pukul 10 pagi waktu Sydney. Shalom sahabat-sahabat muda sekalian, kami mengundang teman-teman untuk mengikuti ibadah youth yang diadakan 2 kali dalam sebulan. Mari ajak teman-teman kita, sahabat dan saudara kita
untuk bergabung dalam ibadah Efata Youth yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Jangan lupa ya, kita akan mengadakan aktivitas bersama untuk seluruh jemaat GBI Efata, baik secara online maupun onsite, dalam rangka untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Acara ini akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Adapun tema dari seluruh perlombaan ini adalah Kemerdekaan dalam Kristus. Berikut adalah lomba-lomba yang akan diadakan, Yaitu catwalk dan yel-yel. Peraturannya hanya untuk orang dewasa, kesesuaian dengan tema, kreatif, estetik, kostum sesuai dengan tema, gaya berjalan, penuh kepercayaan diri, dan durasinya hanya 3 menit saja. Dan di akhir dari catwalk, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan pesan dalam yel-yel. Kemudian disertakan di bagian akhir setelah catwalk. Dan untuk perlombaan selanjutnya yaitu menyusun gambar puzzle. Adapun peraturannya yaitu hanya untuk anak-anak, gambar disediakan oleh panitia, gambar di print H-2, gambar puzzle 1 lembar, harus dipotong-potong oleh orang tua, kemudian 1 lembar yang kosong untuk menyusun puzzle-nya. Lalu disediakan gunting dan lem masing-masing di rumah. Durasinya hanya 10 menit saja. Selanjutnya adalah lomba dance. Adapun peraturan sebagai berikut. Yang pertama, lagu yang ditentukan ada 3 pilihan. Yang pertama ada pemenang, dan juga 1, 2, 3 dangdut. Untuk peserta minimal 3 orang. Penilaian dari video dance ini adalah kekompakan, kostum, background atau latar video taking, kualitas video, dan juga kreativitas dalam gaya. Pengumpulan video paling lambat pada hari Kamis pada tanggal 14 Agustus. Akan ada hadiah menarik bagi setiap pemenang lomba dance ini. Selanjutnya adalah lomba makan tahu goreng. Perlombaan ini terbagi dalam 3 kategori. Kategori pertama, wanita dengan usia 12-59 tahun. Kategori kedua ada wanita dengan usia 59 tahun ke atas. Dan yang ketiga ada kategori pria untuk semua usia. Adapun peraturannya sebagai berikut. Yang pertama, wanita wajib memakan tahu goreng sebanyak 500 gram. Untuk pria sebanyak 1 kilogram. Durasi untuk wanita adalah 3 menit untuk setengah kilogram. Durasi untuk pria ada 3 menit untuk 1 kilogram. Diperbolehkan untuk minum aqua gelas atau mineral water 200 ml dengan menggunakan sedotan. Wajib menggunakan timbangan digital, dan pemenang akan ditentukan berdasarkan durasi makan tercepat di setiap kategori. Dan lomba selanjutnya yaitu membuat kue khusus kepada ibu-ibu Efata dengan menggunakan resep ala Efata. Adapun bahan yang digunakan yaitu 4 buah telur ukuran besar, 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh SP atau TBM. Dan bahan yang akan dicampur setelah dimixer yaitu 170 gram tepung protein sedang, 1 saset susu kental manis, 120 ml minyak. Untuk ukuran loyang yang digunakan yaitu diameter 20 dengan tinggi 7 cm dialasi dengan kertas roti. Selanjutnya adalah lomba pidato dengan peraturan sebagai berikut. Pertama, dikhususkan untuk orang dewasa. Kedua, maksimal durasi adalah 3 menit. Dan penilaian sesuai dengan tema, penjiwaan, ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan kostum. Kemudian lomba puisi dengan peraturan sebagai berikut, dikhususkan untuk orang dewasa dan anak-anak dengan tema Kemerdekaan dalam Kristus dengan durasi maksimal 3 menit. Adapun penilaian sebagai berikut, kesesuaian dengan tema, penjiwaan, ekspresi, wajah, gerak tubuh, nada suara, dan kostum. Yang terakhir ada perlombaan kuis. Adapun peraturannya sebagai berikut. Yang pertama, panitia menyediakan 20 soal pengetahuan umum dan 30 soal Alkitab yang diambil dari audio Bible, dari kitab Kejadian sampai dengan Mazmur. Setiap peserta jika menjawab wajib menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan menjawab setelah soal dibacakan. Kesempatan menjawab per orang hanya 1 kali. Jika sudah 2 kali kesempatan untuk menjawab dan jawabannya masih salah, maka soal tersebut dianggap hangus. Jawaban benar akan diberikan 10 poin dan jawaban salah akan dikurangi 5 poin. Pemenangnya adalah yang memperoleh poin terbanyak. Let's go!
informasikan pada minggu ini ibadah akan dilakukan secara gabungan secara serentak pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Sydney. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk merayakan anniversary gereja yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah ucapan syukur yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 21 September 2025 yang bertempat di Gereja Ephata Church, Malang. Dan sekaligus kita akan bertemu dengan Bapak Gembala yang datang dari Australia. Jangan lupa join ya. Pengumuman untuk seluruh jemaat GBI Ephata Malang, Indonesia, dan Sydney. Retret kita akan diadakan pada tanggal 9, 10, 11 Januari tahun 2026 yang bertempat di YWI Kota Batu, Malang. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini atau mengunjungi website Ephata Church dan media sosial Ephata Church berikut ini. Demikianlah Ephata News minggu ini. Saya Agren Nenggolan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa untuk bangsa, terkhususnya untuk bangsa Australia, negara Australia dan benua Australia dan Indonesia, negara Indonesia. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Bapak, untuk menaikkan doa syafaat ini Bapak. Kiranya Engkau berkati Tuhan segala kerendahan hati kami, berdoa terkhususnya untuk negara Australia Tuhan. Bapak, kami tahu semakin banyak sekali pemerintahan yang ada di benua Australia ini Tuhan, terkhususnya Sydney Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan Yesus, ada rencanamu Tuhan. Ada rencanamu, sekecil apapun rencanamu Tuhan. Di situ ada secercah cahaya Tuhan yang akan muncul Tuhan dan terus progres Tuhan untuk bisa Tuhan berkembang Bapak. Yang dimana setiap rencanamu yang terjadi di benua Australia, terkhususnya Sydney Tuhan, untuk mendatangkan keselamatan, kebaikan bagi setiap yang membutuhkan Tuhan. Bapak, kami tidak terlalu banyak Tuhan bercerita tentang pemerintahan Tuhan. Engkau yang lebih mengenal, mengerti Tuhan, tahu Tuhan. Dari yang penduduk biasa sampai petinggi-petinggi yang ada di Australia Bapak. Engkau berkati setiap petinggi-petinggi yang di Australia, menjamah setiap hidup mereka Tuhan. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berjalan lurus di jalan kebenaran-Mu Tuhan, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, yang melihat dan memandang lurus Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan, sebagai panduan hidup yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tahu Tuhan, kami tahu Bapak bahwa semakin banyak orang-orang yang menyimpang Tuhan, terutama LGBT yang terjadi di Australia Tuhan Yesus. Tapi kami percaya dan yakin ada secercah harapan, ada secercah orang-orang yang khusus Engkau kirim Tuhan Yesus, yaitu dari gereja Ephata terkhususnya Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan buat mereka yang ada di luar sana Bapak. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menyempurnakan dan menuntut setiap kehidupan kami Bapak, untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan untuk setiap hidup kami Bapak. Perkenankan kami Tuhan untuk dunia ini Tuhan Yesus. Perkenankan kami Tuhan untuk ada Tuhan di tengah-tengah serigala ini Tuhan. Dan naungi kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga pemberitaan kabar keselamatan, Injil tentang kebenaran firman Tuhan terjadi besar-besaran di Australia Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia Bapak. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami kepada Indonesia Tuhan, negeri tercinta kami Bapak. Dapat berada kami di sini Tuhan, berdiri Tuhan di tengah-tengah Indonesia ini Tuhan. Banyak sekali problem-problem yang terjadi Bapak, baik dari intoleransi yang terjadi Bapak. Kami percaya dan yakin Tuhan, setiap rencana yang terjadi Tuhan, baik itu buruk maupun baik Tuhan, ada keindahan yang terjadi setelah ini Tuhan. Kami tahu bahwa setiap ada hujan badai, kami percaya Tuhan ada pelangi yang indah Tuhan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap bencana apapun yang terjadi tidak luput dari izin Engkau Tuhan.
Tidak lepas dari perkenanan firman-Mu, tidak lepas dari kehendak-Mu Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang diberkati, yang diutus di setiap negeri Indonesia ini Tuhan, setiap pelosok-pelosok pulau ini Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap orang-orang, bekali Tuhan dengan persenjataan rohani-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, dengan ketopong keselamatan-Mu, dengan pedang roh-Mu. Kau persenjatakan kami Tuhan semua yang ada di tempat ini Tuhan, terkhususnya Tuhan Yesus, kami mengecilkan daerah ini Tuhan, di Kota Malang terkhususnya detail ini Tuhan, spesifikasi lagi Tuhan. Bapak, banyak sekali Tuhan, sekalipun banyak gereja terjadi di tempat itu Tuhan Bapak, tetapi banyak sekali orang-orang yang hilang, yang tidak mengenal Engkau, yang tidak yang menjauh dari Engkau Tuhan, mengenal Kristus tetapi tidak mau Tuhan Yesus untuk bersekutu Tuhan, untuk intim dengan Engkau Tuhan. Jikapun mereka Tuhan menjadi seorang Kristen Tuhan, hanya Kristen yang KTP saja Tuhan, tidak mau bersekutu setiap hari, tidak mau berkumpul bersama dengan keluarga rohani setiap saat Tuhan. Tapi kami berdoa untuk setiap orang-orang umat, ingatkan kembali Bapa, ingatkan kembali Tuhan, tegur kami lagi Tuhan, untuk kami supaya kami kembali ke jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak bisa Tuhan berjalan sendiri Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap gembala kami Tuhan, Pastor Jimmy, Pastor Denny Tuhan, dan keluarga serta pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Australia maupun di Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan, jadikan kami sebagai prajurit-prajurit Kristus yang mencari kebenaran terus Tuhan Yesus, yang mencari kesempurnaan Tuhan, yang mengejar kesempurnaan terus yang daripada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, berat Tuhan untuk menyelamatkan setiap umat-umat yang hilang Tuhan. Tapi kami percaya tuntunan Roh Kudus-Mu tidak akan pernah luput dari kepada kami Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan Yesus, ingatkan kami kembali Tuhan, tegur kami setiap saat Tuhan jika kami menyimpang daripada jalan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami masih manusia Tuhan, kami mau sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat yang ada di Malang ini Tuhan, yang ada terutama beribadah saat ini Tuhan. Kau menyertai mereka, urapi mereka Tuhan. Bapak, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, bahwa setiap orang-orang umat-Mu yang ada di tempat ini datang, bukan datang hanya sebagai formalitas saja, tetapi hubungan yang terus intim dengan Engkau Tuhan. Kau melihat setiap jemaat-jemaat-Mu, ibu-ibu yang sudah lansia 60 tahun ke atas, yang mungkin butuh lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau tidak sendiri, kami tidak sendiri Tuhan. Kau menyertai, Kau memberkati, Kau menaungi, Kau melip, Kau memberikan urapan-Mu dalam setiap ibu-ibu hamba-hamba-Mu. Kau memberkati mereka Tuhan. Tunjukkan Tuhan, bahwa ketika kami berada di Efata ini Tuhan, kami tidak pulang dengan sendiri Tuhan, tapi kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Tidak mengenai berkat itu sebagai materi Tuhan, tapi berkat sukacita, damai sejahtera, keselamatan. Itu mengalir dalam setiap kehidupan keluarga-Mu yang ada di tempat ini, yang datang bersekutu Tuhan bersama Engkau Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia Tuhan kami datang di tempat ini Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya dan kami klaim itu dengan iman kami Bapak. Karena Engkau sungguh baik, Bapa yang teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemarin setiap jemaat yang sakit, yang tidak bisa beribadah di tempat ini, Kau jamah setiap kehidupan kesehatan mereka Tuhan. Tanggalkan semua beban-beban sakit yang ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa pulih sehat, kuat, bisa berjalan, bisa memegang sesuatu, dan bisa memuji nama-Mu dengan semua organ tubuh yang ada Bapak. Berikan kami kesempatan yang lebih lagi Tuhan, dengan tangan kaki kami, dengan semua badan kami yang masih utuh di tempat ini Tuhan. Berikan kami kesempatan lagi untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, untuk menyebarkan Injil keselamatan-Mu setiap daerah tempat kami Bapak. Kami serahkan semuanya Bapak, karena Engkau Tuhan yang mempunyai sumber segala-galanya buat kami. Tanpa Engkau Tuhan Yesus, kami tidak ada apa-apanya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segala doa kami Tuhan yang terlalu kurang, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang selalu menyempurnakan setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
menjadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari sama-sama akan umat pilihan. Kita angkat suara ini dengan sukacita. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita angkat suara ini sekali lagi dengan pujian syukur. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Saya undang bantu bangkit berdiri. Sama katakan, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu kami Tuhan bagi setiap jalan. Saya persilakan Pastor Teki untuk berdoa. Silakan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Sebentar kami akan mendengar firman, tetapi kami yang hadir, Bapak, urapi cukup hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap taburan firman-Mu akan tumbuh berubah Tuhan. Ada Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Amin. Bapak Sekali Ibu. dulu Bapak besar kasih dalam Tuhan. Salam yang ada di online dan juga yang ada di onsite. Shalom. Jemaat Efata Malam luar biasa ya. Yang di depan
Itu yang terbelakang, yang terdepan luar biasa. Bangku-bangku yang di depan banyak yang kosong. Bisa mungkin maju gitu, silakan supaya bisa mendengar firman Tuhan lebih jelas gitu. Luar biasa Jemaat Efata ya gitu. Oke, pembacaan firman Tuhan ya, judulnya Menjangkau Komunitas dengan Kasih Kristus. Ya. Kita buka Matius pasal 9 ayat 36 sampai 38. Saya minta Pak Seger bisa membacakan firman Tuhan. Pak Seger. Matius 9 ayat 36. Kita melihat bahwa Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Amin, luar biasa. Ya, firman Tuhan sangat luar biasa ya. Ini ada bacaan yang pertama ya, melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus hanya melihat, ya, itu tergerak hatinya. Ya. Bagaimana kalau Tuhan Yesus dijamah? Ya, seperti wanita yang pendaharan, ya. Markus pasal 5 ayat 28 ya, saya akan bacakan ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ya. Jadi hati Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ya. Pertama, melihat kerumunan yang banyak sekali, ya. Tapi hatinya sungguh luar biasa. Apalagi dijamah jubahnya, ya. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus ya, kita harus tahu, harus peka dalam komunitas, ya, melihat kerumunan atau komunitas, baik komunitas yang kecil maupun yang besar, ya. Jadi pengajaran ini sangat luar biasa. Tuhan mengajar kita, ya, untuk melihat. Pertama, awalnya itu melihat. Jadi kita belum melakukan sesuatu, tapi melihat dulu. Nah, dari melihat itu akan terjadi suatu tindakan atau aksi, yaitu hati yang tergerak dan mau melakukan. Nah, itu sungguh luar biasa ya, melihat. Dengan melihat aja itu hati Tuhan hancur, tergerak hatinya dengan belas kasihan. Ya. Dan juga ada beberapa macam ya kasih Tuhan pada kita. Ya. Pertama, kasih Kristus melihat kebutuhan yang tersembunyi. Ya. Kadang-kala kalau kita sebagai manusia kadang melihat yang tidak tersembunyi, ya kebutuhan, ya seperti kebutuhan untuk makan, pergi ke shopping atau pergi ke tempat lain untuk beli barang kebutuhan untuk rumah tangga, grosiran ataupun yang lain. Itu kebutuhan yang nyata, ya. Tapi Tuhan mengajarkan untuk melihat yang tersembunyi, ya. Itu yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia, ya. Kedalaman, yaitu roh jiwa yang perlu kita selamatkan, gitu ya. Kadangkala kita kalau melihat ya ada seseorang yang mengalami letih lesu ya atau sakit secara mata ya, kita melihat ya, kita bisa
memberikan solusinya yaitu pergi ke rumah sakit, dokter. Ya, tapi yang tersembunyi manusia tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, mari saya ingin sekali semuanya lihat kedalaman hati, ya, lihat sekitar, ya, sekitar, yaitu keluarga, teman, sahabat, ya, yang perlu kita berikan dalam arti eh, sesuatu penghiburan ataupun yang lain, ya, kedalaman jiwa, ya. Tuhan Yesus melihat kedalaman jiwa, ya, kelelahan, ya. Kelelahan ini, ya, itu bukan kelelahan dalam fisik, tetapi kelelahan dalam jiwa roh, ya. Bisa juga mengalami tekanan, ya. Apalagi zaman sekarang ini, ya, kebutuhan semakin meningkat, tapi gaji belum naik ataupun yang lain, ya, belum masalah yang lain atau penyakit ataupun yang membuat roh kita, jiwa kita itu tertekan, gitu. Tuhan Yesus makanya mengajarkan yang tersembunyi yang Tuhan lihat, bukan fisik. Ini mengajarkan rohani kita di dalam tubuh kita yang perlu kita sembuhkan itu, ya. Kelelahan, ketelantaran, dan rasa kehilangan arah. Ah, banyak di dalam suatu komunitas, gerombolan, maksudnya dalam arti apa, banyak orang-orang di situ, banyak orang-orang yang membutuhkan, ya, ada merasa kesepian, mungkin ada yang habis putus cinta, jadi seolah-olah itu hatinya tuh maksudnya dalam arti tidak ada berguna, tapi padahal hati yang perlu kita sembuhkan, gitu. Itu luar biasa bacaan ini, ya. Terus ketelantaran, ya, harus ada yang mendampingi, harus ada yang menuntun, ya. Kitalah yang harus membawa, menuntun mereka kepada Tuhan Yesus, gitu, ya. Jadi saya encourage pada Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga saudara-saudara, mari bergabung, ambil, ya, satu jiwa, ya. Mungkin banyak pandangan, ya, kita kita harus apa, mengambil dalam di daerah pedalaman, pedesaan, ataupun di daerah gunung-gunung. Kita melihat dalam sekitarnya kita, ya, keluarga, teman sahabat, teman pekerjaan, teman kuliah, teman arisan juga pun bisa. Ibu-ibu yang ikut masih apa sekarang masih ikut arisan bisa kita ngajak, ya, kita misalnya dalam arti memberitakan Injil, kabar kesukaan itu, ya. Jadi Tuhan mengajarkan sangat luar biasa kasih, ya, kepada setiap manusia, ya. Dan komunitas itu, ya, sebagai tempat wadah untuk kita mengambil jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang haus, bahkan jiwa-jiwa yang tersesat, gitu, ya. Terus begitu pula kita yang menjadi pengikut, kita yang dipanggil, ya. Jadi kita dipanggil itu bukan hanya pada Bapak Gembala, para pembantu, para pelayan, tetapi semua termasuk jemaat. Ya, itu luar biasa, ya. Ah, saya ambil contoh, ya, dalam ayat firman Tuhan seperti Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, ya. Saya akan membacakan, ya. Bentar. Matius pasal 28 ayat 19.
Matius pasal 20 ayat 19 sampai 19 Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itulah pesan Tuhan pada kita. Mari, ya, kita harus menyelesaikan amanat agung ini, ya. Sungguh luar biasa ya ajakan itu, ya. Dan juga sebagai pertemuan bagi kita, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Banyak di komunitas kita, ya, mengalami masalah, ya, depresi, ya. Kita harus dipanggil untuk sebagai jawaban, ya. Yang kedua, ya, komunitas kita butuh gembala yang hadir dan peduli, ya. Banyak sekali, ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara mendengar khotbah-khotbah, ya, gembala selalu menggembalakan dombanya, ya. Bapak Ibu, ya, karakteristiknya kita harus tahu domba, ya. Ada beberapa hal karakteristiknya, sifat-sifatnya domba, ya. Saya akan beritahukan, ya. Pertama, ya, ya, mengapa domba-domba itu butuh gembala? Mengapa domba-domba itu butuh tuan? Ya, saya akan bacakan dalam arti akan memberitahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Pertama, tidak memiliki alat serang atau senjata, ya, seperti bisa atau racun. Itu pertama. Gigi taring yang dimiliki oleh singa, harimau, ataupun binatang yang ganas. Kedua, tanduk, ya. Jadi domba tidak memiliki alat serang atau alat pertahanan diri. Itu pertama. Yang kedua, domba itu rabun. Kelihatannya hanya jarak dekat. Itu kedua. Jadi kita harus tahu karakteristiknya domba. Ketiga, tidak pandai mencari makan. Jadi artinya domba harus dituntun. Harus disiapkan makanan. Nah, itu. Keempat, mudah tersesat. Sulit mengingat jalan. Kalau domba sudah jalan, dia lupa kembali. Kemana arahnya? Itu domba. Nggak salah kalau banyak yang mengatakan kalau gembala, kalau belok kanan, dombanya akan mengikuti gembalanya ke kanan. Kalau gembalanya lurus, dombanya akan mengikuti lurus. Gembalanya belok kiri, maka dombanya akan mengikuti belok kiri. Ya. Jadi kita harus tahu karakteristiknya domba itu. Jika terluka, ya, harus ada yang merawat. Jika terluka, harus ada yang merawat. Jika tidak, domba itu akan mati. Biasanya, kalau domba-domba yang liar tanpa tuan, dia akan cepat mati. Daripada domba-domba yang mempunyai tuan atau gembala, yang hidupnya lebih lama daripada domba-domba yang tidak bertuan atau yang tidak ada gembala. Ya, kembali pada komunitas. Ya, dalam komunitas, ya, kalau tidak ada gembalanya, maka komunitas itu akan akan terpisah-pisah cara mereka, ya. Jadi kita dipanggil menjadi gembala, ya, untuk membawa, menuntun, memberikan makanan dalam arti makanan rohani, ya, dan memberikan jawaban, solusinya. Karena domba-domba, ya,
itu butuh pertama makanan rohani, butuh jawaban, ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, ya, harus membawa dan memberikan jawaban. Itulah tugas gembala. Jadi jangan patokan pada gembala harus memiliki domba yang banyak sekali, bahkan beribu-ribu domba. Tidak. Satu domba Anda membawa, menuntun, ya, itu akan menjadi kesukaan Tuhan, ya. Itu sangat luar biasa, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba yang onsite di mana berkata sebelah kanan kiri, bawa domba satu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang di Malang, ya, muka belakang, bawa domba-domba satu itu. Ya, silakan. Saya lihat belum ada kegerakan ya. Ya, ya, jam apa? Panggil, ayo bawa domba-domba. Di luar banyak loh, gitu. Nah, Bawa oke, domba luar satu biasa. ya. Luar biasa. Iya, gitu. Memang di zaman modern ini, ya, komunitas kita itu mungkin tampak stabil. Ya, sekarang banyak yang penyesuaian melalui teknologi maju ataupun yang lain. Tetapi ya, di dalam yang tersembunyi yaitu hati, rohnya itu yang mengalami masalah, ya, yang terhilang, yang harus kita perbaiki, kita sembuhkan. Itulah yang tersembunyi, ya, dan juga tugasnya kita sebagai gembala, sebagai setiap jemaat itu kita terpanggil untuk membawa, melayani, membimbing domba-domba, baik yang tersesat, belum mengenal Kristus, baik yang terhilang, bawa satu domba. Ingat, ya, satu jiwa diselamatkan, maka seluruh surga bersorak-sorak. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ingat, satu jiwa diselamatkan, maka seluruh surga bersorak-sorak. Itulah Kristus, ya, ya, sungguh luar biasa, ya. Kasih Kristus sungguh luar biasa. Yang kita, yang nomor 3, kita diutus menjadi jawaban, ya. Yesus berkata dalam ayat 37-38, tuaian memang banyak, ya, tetapi pekerja sedikit. Kita ini berbicara dalam rohani, dalam roh, bukan dalam duniawi, ya. Dalam rohani, pekerjaannya banyak, tapi para pekerja sedikit. Contoh, ya, perbandingan 10 pekerjaan banding 1 para pekerja, ya. Beda dengan duniawi. 1 pekerjaan 10 para pekerja. Jadi berbanding berbalik, gitu, ya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, ya, memberikan akses, memberikan kepada kita, ya, untuk melakukan tugas mulia, amanat agung, ya. Mari, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ajak, ayo, bawa satu. Meskipun muda, meskipun tua, ya, ajak mereka mengenal kasih Tuhan, ya. Jangan kita sendirian. Kita bawa mengenal pada Kristus dan kita rawat. Ingat, rawat dan membimbing
sampai benar-benar mengenal Kristus. Disitulah Tuhan Yesus hadir menjadi saksi melalui kita dalam kehidupan sebagai saksi Kristus. Ya, itulah kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, dan juga ada beberapa pertanyaan ya. Apakah aku melihat komunitas dengan mata Kristus? Mari saudara-saudara, kita lihat komunitas kita. Ya, rumah, keluarga, ya, terus teman pekerjaan, sahabat karib, belum yang lainnya, ya, kita jangkau, ya, kita bawa pada Kristus. Terus apakah aku hadir sebagai jawaban atau hanya sebagai penonton? Ya, kita jangan sebagai penonton, tapi kita hadir sebagai jawaban yang Tuhan mau. Kita hadir sebagai jawaban itu yang Tuhan mau. Ya, terus siapa satu orang dalam komunitas yang bisa aku jangkau minggu ini? Itu saya ingkari saudara, ya, kita bawa satu jiwa, satu domba, ya, bawa kepada Kristus. Ya, kesimpulan, kita tidak bisa menjangkau komunitas dengan kekuatan sendiri. Kita memerlukan kasih Kristus yang menggerakkan hati, seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, saya tutup dalam kesaksian sedikit, ada berapa menit ya. Saya kemarin hari Jumat ya, saya hari Jumat itu saya kan ada dalam arti perayaan Dies Natalis ulang tahun kampus ya, STBI Betel ya. Saya ajak tetangga seberang ya, dalam arti memang saya sudah beritakan Injil ya, terus Pastor Silvi sudah beritakan Injil, kita semua support ya. Ya kan Oma ini itu barusan kehilangan suaminya dan juga barusan kehilangan anaknya. Saya memberikan hiburan, memang dalam kesesakan dia ingin bunuh diri atau apa. Terus saya ajak kemarin Jumat Dies Natalis. Salah satu dosen saya, itu dosen Doni, disembuhkan dari kanker lambung stadium 4, sudah sembuh total. Dan disitulah terjadi menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Satu domba, saksian yang sungguh luar biasa menyentuh hati Tuhan. Ingat saudara, satu jiwa diselamatkan, maka seluruh surga bersorak-sorak. Terima kasih. Saya serahkan kepada bagian WL tinggal ya. Baik, terima kasih Pastor Teki. Ya, mari kita angkat satu pujian dari Pastor Teki, permintaan dari Pastor Teki. Haleluya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita samakan. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba.
anakmu, layakanlah seluruh hidupmu. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama kita Luar biasa. menutup doa. Firman-Mu Silakan Pastor Thank you. menunggu hati kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Pakai kami Tuhan. Amin. Untuk lebih lagi Tuhan. Untuk menuntaskan amanat agung. Yaitu. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada hari zaman Bapa. Bapa, berikan kami hati yang mengasihi domba-domba. Yes Tuhan. Kita banyak sekali Tuhan yang perlu dijangkau, yang perlu Engkau ajar hanya melihat dalam kerumunan. Hati Engkau terpilih. Bapa, berikan kekuatan pada kami, roh keberanian Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Yes. Pakai kami Tuhan. Amin. Satu domba Tuhan. Kami tidak minta mulu-mulu ribuan. Kami cuma minta satu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memberikan kekuatan pada kami, keberanian juga untuk memberitakan Injil Tuhan. Beramanat dan Engkau mengajarkan kami, yaitu kesukaan makanan, yaitu mengikut kehendak. Ajar kami Kristus. Firman-Mu sungguh luar biasa. Hamba-Mu dan selesai bicara, tetap Engkau berkarya terus dalam kehidupan kami. Bisa menjangkau tiap daerah, area, dimanapun kita berada, sebagai saksi itu, sebagai garam, sebagai terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami seal firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami seal dan berakar, buah, tumbuh dan berbuah, dan buahnya sangat besar, enak, dan dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Terima kasih Bapak. Kamu selesai bicara. Saya tetap berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, kita angkat tangan doa berkat. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Dia rela hidup miskin, menderita, bahkan mati di kayu salib. Karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah sistem imun makin kuat, mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Engkau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Dia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dia berikan roh
Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi dari yang lain. Itu bukan kekuatanmu, itu bukan kepintaranmu, itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di surga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus itu, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dasar dalam nama yang dasar, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua terima berkat. Katakan amin.